cikal bakal sile itu secara umum dulu. Jadi namo Epi Radisman. Boleh ada suku Ketopang. Ketopang itu adalah pecahan dari suku Bodi. Ini Bodi itu mempunyai adik laki-laki namanya Datuk Suri Rajo. Itu di Sungai Jambu. Jadi ini para awak di belakang. Dan ini menjago diri. Pertamanya alam tak kemana dia. Dan ini biasa berburu. Tak mungkin bisa dapat uso kalau ada awak pintar pada uso. Tak mungkin dapat cigak kalau awak dapat pada cigak. Dan tak mungkin lo dapat harimau kalau awak hebat pada harimau. Jadi Nini Suri Rajo untuk mencari kehidupan. Dulu kan kehidupan itu kan binatang-binatang itu kan halal ya saja. Mencari ular. Kalau tak kan pandai orang mencoba jadi mencoba Jawa. Jadi itu alam takaman di guru dan jadi Sri Joko ya sekitar tahun abad dan samboleh di Sungai Jambu berjalan yang harus dibenahi itu adalah untuk menjaga diri dari contoh ular, dari harimau, dari bau kadang-kadang, ya kan? Maka dari itu mencoba raja dari alam. Yang pertama pelajari dulu seperti apa harimau, seperti apa ular. Yang hebatnya adalah seperti apa serangka. Serangka itu dulu serangka itu godang-godang. Nah, serangka itu sopi itu mau godang deh. Yang bisa menipu itu serangka tuh. Serangka itu madok kawak, tapi jalannya miring, ya kan? Jadi serangka agonya udah mau jalan maju loh, ini kesamping dari ya. Nah, kok perlu dipelajari berajak itu ke serangka. Tangkainya dua panjang, godang, tapi nyo tak kemukul ke jarang. Nyo kesamping apabila dapet menyampingnya kesamping terui. Jadi itulah yang dijadikan mbak kecil tadi ada langkah 3, langkah 4. Itu nyinyir gitu tuh baraja. Karena puang bawa sampai ke situ karena suku Ketopang. Pecahan dari Budi. Budi itu ada suku dan pecahan. Yang pertama Ketopang, yang kedua Jambak, yang ketiga Kutianyi. Kalau nak Ketopang itu banyaknya kasih junjung jo, tak bakalan belum dulu sampai ke DKI tadi. Kalau Jambak itu larinya ke Agam, mau di Sungai Jaring, mau di bawah itu ada kampung Jambak. Kemudian Kutianyi karena membuat gulai itu di Anyu, ya kan? Banyaknya arah sampai dingin, sampai ke alam panjang, sampai ke pesisir itu kita Anyu itu. Jadi ketiga suku tadi, nini kami itu namanya nini Bodi. Dan ada seorang laki-laki, laki-laki yang berani dan angkas adalah nini Suri Rajo tadi, Datuk Suri Rajo. Jadi beliau lah yang mencoba khusus tak boleh yang menurunkan aliran-aliran silet tadi. Inyo tak biasa membela diri, tak biasa mencakau atau menangkap binatang-binatang buas dengan mempelajari firasat-firasat, kiat-kiat kelemahan daripada binatang buas. Itu secara ketangkasan. Jadi silat itu gunanya adalah menjaga diri, kemudian untuk mencari rezeki. Dari situlah banyak pemburu-pemburu silet, ya kan? Tadi kan terbayang dari beliau tadi, dia orang harimau tuh payah mencokol, dia nyoba bawi punggung, malahnya naik ke punggung harimau. Nah jadi silet harimau itu apapun jenis silat itu banyak beraja kepada gerak-gerik
binatang buas, terutama harimau. Karena harimau itu tangkas. Yang paling tangkas itu adalah kucing. Nah, karena kita berada di luar tanah datar, maka kucing adalah sebuah binatang itu yang harus kita pelajari, yang harus kita tiru. Kucing itu binatang buas yang jinak. Ini pakai tayang. Nah, tapi tiba di Islam tak ada lope dua dia. Nah, kucing itu babiso, kuku saya apabila mewahnya babiso, dan kemudiannya tangkas. Kucing itu apabila kita tiba di rumah, beko pada kucing itu kita cempau, dia kaki tangan kedua-duanya, kok tinggi apapun, kok rendah apapun kita lapen sekaligus, nya akan tiba di tangan itu adalah kakinya. Itu binatang buas yang jinak yang harus kita pelajari bagaimana ketangkasan seekor kucing di dalam bersilat. Nah, kemudian kita bayar pula ke dengan kucing itu adalah binatang yang diplomatis, binatang yang santun, mulik mani kucing dan murah. Tiba di rumah di kucing tadi, awak disapu dulu. Dia awak mana kapai, apa awak mengkosonang. Kalau perlu ni antan awak tempat tidur, ya kan? Kalau pakolok kita itu baru keluar dalam selimut. Nah, itu baru songkok jadinya buka. Kok kucing. Jadi kucing itu adalah negosiasi. Salah satu contoh adalah Mr. Muhammad Yamin yang Talawi itu. Nah, inilah yang bisa bernegosiasi, berunding di dunia internasional. Tapi dia lima bahasa, 6 bahasa, maka ini bisa berunding. Maka dunia itu salut dengan Muhammad Yamin. Karena Muhammad Yamin itu yang Talawi, binatangnya kucing. Nah, jadi itulah sebuah dia kita minum mama, dia kita orang Minang juga akan datang alam tak kambang jadi dulu. Jadi kita banyak belajar kucing, baik dengan negosiasinya maupun ketangkasannya. Nah, itu kecil jadi gajah berdorong kan namanya. Dan itu di surau itu memang kita dilatih itu. Maka setiap surau pasti ada sosial. Nah, sudah mengaji itu Pak Ali tadi bekerjaan. Nah, sudah tuh pakai ke bawah leh. Tak lolok deh. Pakai ke bawah, tidur di bawah kita. Mama papa kaji maupun mama bangsa. Langkah-langkah kaji. Aman langkah-langkah kaji. Nah, jadi dari silat itulah kita belajar ketangkasan untuk menjaga diri dan untuk melakukan perjuangan. Nah, kita tidak boleh mati, ya kan? Kalau bisa dikatakan sinetron sebagai bakai duit. Bakai duit. Jalan Termasuk kalau di dalam itu nasabut duit akan dipakai, mati akan dipakai. Kalau cili isi powiknya dah ada secamur kan. Nah, tapi kalau lihat ada ketangkasan kita, ya kan? Jadi menghadapi musuh-musuh itu kita lah tahu kiat-kiat. Maka menghadapi harimau itu, ya kan? Nah, kita banyak cara gitu. Nah, kalau di ini lagi, memang harimau itu nanya aja untuk basilek. Oh. Nah, tapi tidak beliau dan belajar ke harimau. Tidak, inyo belajar harimau dah. Harimau dan beliau aja. Inyo alam takamannya digu seperti apa harimau manangkok. Hanya ada balik itu pulau. Kan ada pepatah kita, minyak kita di pucuk senyalinya lilintek, pucuk surya di mudo-mudo. Dia telangi harimau tu meminta kita lah dibanding. Tu makanya ambo dari aliran Pegunungan Sile Limbo Piatu, gorak di urang, gori di awak. Urang kamu lewat tiba-tiba. Nah, jadi memang bajago angin, bajago langkah, ya kan? Talingo itu harus nyadiang. Makanya kambo sebagai suku petopang, binatang peliharaan ambo adalah makhluk halus, berupa hantu, berupa orang bunian. Jadi itu memang keturunan. Maka orang petopang kutiannya atau jamba itu apabila ada berkumpulnya kok boleh atau kemalangan, alam itu soto turun, maka turun hujan. Maka hujan itu turun. Kalau watak gaduh di hujan, maka ambo meminta kali leluhur nenek moyang tadi melalui Tuhan, kita bisa menyembolan hujan tadi
suruhnya pekian, suruhnya pekinya. Banyak kah ilmunya? Tidak. Karena sebelum Islam masuk dalam kaji tarikat tadi, Allah sewaktu Nabi Adam, Siti Hawa dalam surga mengatakan, hei malaikat sini, setan sini, sujud kalian kepada Adam. Nah, sujud kepada Adam tadi, nan setan tak umur deh, nan malaikat sami'na wa ta'na. Karena malaikat itu nyucoli Tuhan yang memerintahkan, dak kilahnya deh. Ya, dak kilahnya sujudnya kepada malaikat. Kepada Adam. Nah, apa artinya? Berarti pasti di diri kita pasti ada Adam. Walaupun generasi berapa kita kok ribuan lah generasi tiba di kita. Ada DNA Adam. DNA Adam tu ada di kita. Kenapa disuruh malaikat untuk duduk? Berarti Adam itu lebih hebat daripada malaikat. Iya. Ya kan? Nah, maka untuk itu malaikat pun bisa kita suruh. Malaikat pun bisa kita larang. Kita suruh boleh, kita larang boleh. Itu contoh, hei malaikat angin, tolong bawa angin ke awan nang bore ke boket, tidak akan bisa. Nah, itu artinya malaikat bisa tersuruh. Jangankan itu, malaikat mau bisa tersuruh. Ya kan? Kalau faham kita, yakin kita dengan itu, ini kan buka saja. Kita bisa menyuruh malaikat untuk mencabut nyawa sanum. Dan mau tak nyawa sanum bicaranya. Ambo pernah dihadang oleh ular manong, Pak. Ular manong itu sekedar batu sentar tapi panjang. Ambo jalan kaki dalam somak, ya kan? Lalu oke kapan yang Pak? Jarak tu lah tu. Artinya kalau ambo mangai, batu piki aja lah ambo cetok. Pasti dapet dia nyonya panjang ular manong tu tokak separuh, capek. Tapi ketika itu tidak ada upaya lain, ya kan? Itu kono dewa tadi malaikat tadi. Malaikat mau. Kalau salahnya macam. Kalau tak seperti bayam, akan doa pantun-pantun kau tak ada anu deh. Ya kan? Kau letak seperti bayam, kau lunak seperti ayu. Ya kan? Bagolek Pak. Ular tadi. Arti awak selamat. Bisakah? Bisa. Kita minta tolong ke malaikat tadi, atau makanya dalam putusan kaji tarikat sebetulnya, ya jual ayam Pak. Ayam itu sama kerangkanya semua Jawa. Tali nanti gos itu pas sama jo tali jantung ayam. Jadi dalam ilmu tarikat kalau mau menyuruh malaikat, tali yang mana yang harus diputus? Itu kaji dari silet tadi itu. Yang diiringi dengan terikat nana yang dapat tadi, artinya apa? Kita bisa menyuruh malaikat. Walaupun awal hadisan menghindar dari malaikat mau, tapi sewaktu-waktunya bisa minta tolong berarti. Itu menanai itu kami yang ketopang kali apa? Ndak baca gue lah. Bisa saja. Nah, jadi itu keturunan silat kita itu itulah banyak ragamnya. Sesuai dengan aliran-aliran pengguna Abo, aliran Abo adalah harimau piatu. Harimau piatu. Rimbo piatu itu ada sebuah kelompok yang terpencil, ya kan? Disitulah hidup kayu, namanya kayu itu kan bisa kayu sakti, sampai batol dua, sampai balindung, binatang-binatang, binatang-binatang halus, termasuk binatang-binatang buas. Nah, disitulah rimbo itu selamat dengan dijaga oleh binatang-binatang tadi. Nah, itulah kira gambaran itu sampai saat ini masih kita ikuti, masih kita wariskan, ya kan? Nah, supaya alam tak kembang menjadi guru dan kita memanfaatkan alam-alam tadi sesuai dengan agama kita, ini nama agama Islam. Dulu dah Islam orang batang kayu bisa tercabui di kawan. Iya. Maaf dengan kekuatan, maaf kok di mata kepala ambo soal tumbuh ketek masih apa motu memutu yang kaji kuatnya Pak. Kaji kuat loh. Batang pinang barang-barang Pak. Cabui Pak. Nyali tempe.
Nah, jadi itu kekuatan batin spiritualnya. Kalau kita gini apa kok batang kambing itu ada kata yang gitu deh. Ada kawan baca bui ya Pak, urik serabut yang begitu banyak. Kenapa kita kurang meyakini itu kini? Bagi tadi kita orang intelek, kita orang ilmuwan, banyak raja fisika, kimia segala macam, dan sangene ini mempelajari alam takamanya di guru. Banyak hal-hal halus, hal kecil yang harus kita manfaatkan dalam silat sebetulnya. Misalnya apa konai matode te ado